kriteria produk. Yang pertama kita ke main menu, selanjutnya menuju setup, selanjutnya menuju inventory kategori maintenance. Nah, di sini terdapat isian berupa kategori kode, kategori description, stock type, default task kategori. Nah, untuk kategori kodenya ini saya untuk produk elektronik, di mana kodenya itu EL C115. Dan untuk kategori deskripsinya saya ini elektronik ya, elektronik. Stok tipenya kita raw material atau bahan mentah. Selanjutnya untuk task kategori kita pilih exempt, di mana kita tidak terkena pajak. Stok GL kode kita pilih petty cash 10 yang bawahnya juga sama, kita pilih 10. Untuk default diskonnya kita tetap pilih satu aja, sama sampai usage parent GL kode. Selanjutnya kita pilih enter information. Oke. Di sini kalau sudah ada tanda sukses berarti sudah masuk data yang kita masukkan tadi. Membuat satuan produk. Yang pertama kita pergi ke main menu. Setelah itu kita pergi ke setup. Setelah itu kita pilih unit of measure. Di sini kita bisa menambahkan satuan produk yang kita inginkan. Contohnya kita pilih kilogram. Setelah itu kita klik enter information. Nah, kalau sudah ada warna hijau ini berarti pertanda sudah masuk. Nah, ini membuat mata uang atau satuan mata uangnya yang kita butuhkan. Di sini kita pertama masuk ke main menu, lanjut ke setup. Setelah itu kita pilih currency maintenance. Setelah itu kita pilih negara dengan satuan mata uangnya. Di sini saya memilih India. India mata uangnya rupiah, tulis saja country-nya India. Di sini hard trend name-nya, maksudnya satuannya itu apa, kita tulis rupiah. Di sini display price-nya 0 aja. Di sini rate-nya juga 0. Setelah itu kita klik enter information. Nah, kalau sudah ada tulisan sukses report, ini berarti sudah ditambahkan pada daftar ini. Membuat lokasi gudang. Yang pertama kita lakukan pergi ke main menu. Setelah itu kita pilih setup. Setelah itu kita pilih inventory location maintenance. Oke, di sini sudah ada banyak daftarnya. Di sini kita membuat baru. Contohnya kita location kodenya kita masukin. Misalnya kita masukkan untuk kelompok 3 berarti KL 3C1. Untuk lokasi namanya kita pilih nama lokasinya itu warehouse C1 kelompok 3. Jika di sini sudah ada tulisan sukses report berarti yang data yang kita masukkan sudah berhasil ada di daftar ini. Perhatikan pada menu di atas kanan ada main menu, customize item, dan supplier. Karena kita akan membuat data supplier, kita akan memilih data supplier.
Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Setelah itu kita akan add new supplier untuk menginput data baru supplier. Berikut tampilannya. Di sini kita akan membuat dua supplier, yaitu supplier A dan supplier B. Dan keterangan-keterangan akan diisi. Setelah kita mengisi, berikut adalah yang kita isi dari supplier code, supplier namanya, lalu alamatnya, lalu nomor telepon, email, dan keterangan-keterangan lainnya. Untuk keterangan lainnya seperti alamat itu bisa opsional tergantung tugas yang diberikan, alamat dari suppliernya. Setelah itu kita akan insert new supplier. Setelah kita insert new supplier, tampilannya akan seperti ini. Berarti kita sudah mengimport data supplier yang pertama, yang A, sudah masuk ke dalam sistem. Lalu selanjutnya kita akan menginput supplier yang kedua. Berikut adalah tampilan dari supplier yang kedua. Isinya tidak hampir sama seperti supplier A. Untuk isinya menyesuaikan saja. Setelah itu kita klik insert new supplier. Setelah kita menginput, lalu bagaimana cara kita untuk mengecek apakah supplier yang tadi sudah diinput masuk ke dalam sistem atau tidak? Caranya adalah sama, kita pilih new suppliers, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita search now. Berikut akan tampil seperti ini. Tadi kita sudah menginput yaitu C122 supplier A dan C112 itu supplier B. Seperti ini tampilannya. Berarti yang tadi kita input sudah berhasil. Buat authorization, bagaimana caranya? Berikut langkahnya. Yang pertama kita akan pilih menu, lalu pada menu sebelah kiri kita pilih setup. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada general setup, ada receivables, dan inventory setup. Kita akan pilih receivables, yaitu set purchase order atau authorization levels. Kita pilih. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita scroll ke bawah. Nah, pada menu ini kita input data barunya. Yang perlu kita isi adalah user ID-nya. Lalu currency kita menggunakan Indonesia rupiah. Lalu untuk user can create orders-nya itu kita jenis, user can release invoice-nya kita jenis, lalu untuk user can authorize orders up to kita menggunakan 1 miliar. Setelah itu kita enter information. Setelah melakukan enter information maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, jadi kita menginput dengan C112 offset 12 sebesar 1 miliar. Karena sudah masuk ke dalam sistem, berarti data yang tadi authorization yang sudah kita input berhasil masuk ke dalam sistem. Kita akan masuk ke langkah berikutnya, input item master data. Jadi gunanya itu adalah kita akan menginput data produk perusahaan. Bagaimana caranya? Berikut langkahnya. Yang pertama, pada menu di atas ada menu customer items suppliers menu. Nah, kita di sini akan pilih menu items. Sekarang kita klik menu items. Setelah kita pilih menu items, akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kita akan menginput item master data yang baru. Bagaimana caranya? Kita pilih insert new item. Kemudian akan muncul tabel seperti ini atau tampilan seperti ini. Pada tampilan berikut kita akan mengisi item code-nya, lalu deskripsinya, kemudian ada kategorinya, lalu kita lihat unit of user atau satuannya, lalu kita pilih teks kategori. Berikut adalah item code-nya, lalu deskripsi dari produknya atau itemnya,
lalu kita pilih kategorinya, kemudian satuannya kita menggunakan pieces, lalu teks kategorinya kita menggunakan accent. Setelah kita mengisi keterangan dari produknya, kita pilih menu insert new item, maka tampilan akan kosong seperti ini, dan di atas akan tertulis success report, berarti report yang tadi kita sudah input sudah masuk dalam sistem. Proses pembelian dengan langkah pilih main menu, purchase, new purchase order, kemudian ketik kode supplier A, klik search now. Pada warehouse info, pilih warehouse yang akan dituju. Pastikan data alamat terisi dengan benar, dan juga pada supplier info, pastikan data pada supplier info juga sudah benar. Selanjutnya, klik enter line items. Di sini kita akan memilih material yang akan dibeli. Klik search now. Pilih part yang akan dibeli, masukkan jumlah material yang akan dibeli. Jika sudah, klik order sum. Di sini masukkan harga material per unit. Jika sudah, klik update order lines. Selanjutnya, proses order. Print purchase order. Klik OK. Akan terunduh file purchase order. Ini dokumen purchase order untuk pembelian pada supplier A. Kemudian lakukan pembelian material pada supplier B dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu proses penerimaan material ke warehouse, yaitu dengan pilih main menu, klik purchase, klik purchase orders. Setelah itu tentukan lokasi yang dituju atau lokasi warehouse. Setelah itu search purchase order. Lakukan penerimaan pada supplier A terlebih dahulu dengan klik receive. Selanjutnya masukkan kuantiti yang diterima. Checklist complete. Setelah itu klik update. Klik proses good receive. Selanjutnya print this good receive note. Ini tampilan dokumen penerimaan barang atau good receive note dari supplier A. Tugasnya itu membuat proses adjustment stok material. Nah, di sini menu inventory, inventory adjustment. Nah, ini masukkan kodenya satu dia cepat. Nah, apa sih yang mau dimasukin? Yang mau dimasukin itu AC, LG sama LG kulkas sama LG mesin cuci. Nah, kuantitinya segini.
saya adjust. Oke, ini warehouse A. Nih, warehouse A. Terus komennya apa? Ini benar stok lama, kuantitinya berapa gitu. Ada tadi 150. Oke. Nah, lalu di enter stock adjustment. Nih. Nah, kemudian yang tadi langkahnya juga sama tuh, yang LG kulkas set sama LG mesin cuci sama juga. Untuk produksi material. Nah, produksi material ke main menu, kemudian manufacture, kemudian work center. Nah, di work center. Nah, di sini bisa tuh ini sih bebas terserah mau 100 atau terserah. Terus deskripsinya itu dan satu. Nah, terus warehouse-nya. Nah, ini terus di enter information, kemudian setelah itu udah ini diganti lagi 200 misalnya, ini diganti line 2. Nah, ini warehouse-nya udah diganti, di enter information lagi. Setting komposisi buat BOM, bill of material. Nah, ini kan ada ini kipas angin duduk, line satunya ada cover jaring, baling-baling, mesin motor, pojok top, dan snapper knob. Nah, di line 2 nya ada kapasitor, bushing, dan dynamo. Nah, gimana sih cara ngaturnya? Itu di main menu, kemudian di manufacture nih, kemudian di bill of material. Nah, masukin tuh kodenya C117 ya kan. Nah, kita kan perlu nih seperti kipas angin ini kan. Nah, nih di sini sekai kipas angin itu isinya ada apa aja di line 1. Lalu terapkan ke semua sama kayak tadi. Ini diganti di warehouse-nya, kemudian ininya warehouse lokasi di warehouse A Haris. Nah, karena nama saya Haris, nah di warehouse A Haris. Sama balik-balik juga dimasukin demikian, mesin motor demikian, pojok top juga demikian, snapper knob juga demikian. Ya, kemudian kita masuk ke work order. Nah, itu ke main menu, kemudian manufacture, terus work entry. Nah, ini jadi masukin kodenya, search. Nah, kan ini ada dua, itu yang mesin sama yang sekai kipas. Nah, itu tinggal masukin penambahan mesin. Nah, kuantitinya berapa? Ini tadi 20. Nah, 20. Nah, terus di update, kemudian di add work order lagi. Udah. Sini isi dulu warehouse A. Nah, ya kan? Udah. Kemudian di select and setting, di update dulu, di update. Ini select and setting work order. Nah, ini warehouse A. Oke. Kodenya. Nah, select.
research. Nah ini nih, kan ada Sky kipas angin duduk dan dia 10 kan. Nah, ini tinggal di receive, sama yang mesin ini juga di receive juga. Nah ya baik, tadi kan udah di receive ya. Nah di receive ntar tampilannya kurang lebih kayak gini. Langkah berikutnya, nah yaitu perpindahan stok antar lokasi. Perpindahan stok antar lokasi yaitu pertama di main menu, kemudian inventory, kemudian inventory location transfer. Nah sini nih, sini nomor 3. Langsung cek part coba. Nah nih ya, saya elektron ini kan, ini dari warehouse A masing-masing ya ke warehouse B. Jangan lupa ini. Nah kuantitinya nah ini kalau seluruh jumlah barang yang ada di gudang. Nah dulu ini kalau nggak salah 150 ya, terus di enter, udah tinggal di print nanti. Membuat database customer terlebih dahulu dengan cara klik menu, kemudian ke setup, pilih customer types, kemudian masukkan nama PT yang diinginkan. Misalnya di sini saya akan memberi nama PT Wijaya Kusuma. Kemudian klik accept. Kita akan membuat sales area. Pada bagian setup, klik sales area. Kemudian kita masukkan kode yang belum ada di sini. Misalnya saya masukkan kode C29 dengan area name-nya Jakarta Selatan. Kemudian klik enter. Nah, maka data sudah terinput. Apabila sudah ada sukses report, kemudian kita kembali ke menu. Kita akan membuat sales types. Untuk sales types, masukkan kode yang belum ada juga. Misalnya saya memasukkan kode Z5 dengan sales statement-nya misalnya PT standar. Kita klik accept. Nah, kemudian data sudah terinput. Kita kembali ke main menu, kemudian buat data sales person maintenance dengan cara klik menu, setup, lalu pilih sales people. Nah, masukkan kode yang belum ada di list, misalnya Z11 dengan nama Haura Dini, dengan nomor teleponnya 085 112 098 265. Untuk nomor fax mailnya misalnya 021 098 3679. Nah, untuk yang keterangan bawah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu saya klik enter. Kemudian sudah ada sukses report. Artinya data sudah tersave ya dan bisa dilihat di list. Artinya data sudah tersimpan. Kemudian membuat customer. Lalu klik add new customer. Masukkan kodenya, misal kodenya 116 CTN dengan customer name-nya PT Customer Sutno SN, misal Jalan Soekarno Hatta yang bertempat di Jakarta Selatan, provinsinya DKI Jakarta. Kemudian masukkan kode posnya misalnya 11630. Untuk country kita pilih Indonesia. Kemudian sales type-nya tadi saya masukkan dengan nama PT Standar dan customer type saya tadi PT Wijaya Kusuma. Nah, kemudian klik add a new customer.
Apabila sudah seperti ini, maka kita masukkan dulu add a branch-nya. Nah, kita bisa masukkan di sini data yang mau diisi. Misalnya tadi sales personnya Haura Dini, sales areanya tadi saya memilih Jakarta Selatan. Pilih warehouse, yaitu menggunakan warehouse saya, yaitu warehouse Setno. Kemudian masukkan email, misalnya email saya @gmail.com. Untuk branch kontak kita bisa isi nomor teleponnya, misalnya 087 9650491. Selanjutnya kita masukkan phone numbernya 085 masukkan fax numbernya 021. Nah, jika sudah terinput maka kita klik enter or update branch. Nah, apabila sudah maka data sudah terinput, ditandai dengan adanya sukses report. Selanjutnya kita akan melakukan proses penjualan. Pertama, kita klik menu sales, lalu new sales order or quotation. Kemudian kita cari PT customer yang sudah kita buat, yaitu PT customer Retno SN. Klik. Nah, karena di sini masih kosong, kita harus atur terlebih dahulu pada bagian items. Kita cari items yang akan kita jual. Di sini saya akan melakukan proses penjualan untuk item Lenovo PC dan juga HP. Kita cari yang sesuai. Dengan kodenya C116. Lenovo PC. Nah, lakukan modify item detail. Untuk kategori kita harus ubah terlebih dahulu, yaitu dengan test produk. Jika sudah, maka kita lakukan update. Lalu back to items, kita atur untuk harganya. Nah, misalnya untuk Lenovo PC ini diberi dengan harga 3.500.000. Lalu klik update. Nah, lalu kita lakukan penyesuaian yang sama untuk item yang lain. Setelah kita melakukan penyesuaian stock cost update, kita kembali ke langkah awal. Kita bisa langsung melakukan proses penjualan dengan cara klik menu sales, new sales order or quotation. Kemudian kita cari PT customer yang sudah kita buat tadi. Klik. Kemudian masukkan kodenya. Nah, di sini ada barangnya. Nah, karena di sini saya akan melakukan proses penjualan produk Lenovo dan HP LaserJet sebanyak 4 unit, maka kita hanya menginput pada kolom Lenovo, yaitu 4, untuk HP juga 4. Kemudian kita klik add to sales order. Nah, kemudian lakukan penyesuaian pada price-nya. Tadi kita menginput Lenovo dengan harga 3.500.000. Untuk HP kita atur dengan harga 2.500.000. Kita klik recalculate. Kemudian kita masukkan margin keuntungan yang ingin kita dapatkan. Saya ingin margin keuntungannya 15%. Lalu klik. Lalu klik recalculate. Nah, apabila di sini sudah ada perubahan harga, kita bisa langsung klik bagian enter delivery details and confirm order. Nah, di sini kita cek lagi
deliver to PT Customer SN, kemudian warehouse-nya warehouse A. Apabila sudah sesuai, kita bisa klik place order. Nah, kita bisa langsung print packing slip-nya. Kita tunggu. Nah, maka akan menghasilkan dokumen seperti ini. Ini adalah dokumen proses penjualan barang dari warehouse A Retno kepada PT Customer Retno SN. Dengan demikian, proses penjualan telah selesai. Bulk inventory transfer dispatch yaitu dilakukannya perpindahan persediaan atau stok berjumlah besar. Contohnya dari gudang A ke gudang B, dan untuk jumlahnya misalnya satu batch berisi 10 dus. Yang kedua ini ada bulk inventory transfer receive, di mana melakukan proses penerimaan barang dengan jumlah yang sangat besar. Untuk bulk inventory transfer receive ini melakukan penerimaan yang sudah dilakukan pada proses sebelumnya. Nah, pada kedua menu ini berkaitan dengan pertemuan 2 membahas tentang kriteria satuan produk lokasi gudang. Itu untuk dokumen-dokumennya itu berkaitan dalam proses ini. Untuk bulk inventory transfer receive ini berkaitan dengan tugas 4, yaitu proses penerimaan ke warehouse yang prosesnya hampir mirip. Melakukan pengiriman persediaan dalam jumlah banyak, atau kita bisa sebut di sini dengan bulk inventory transfer dispatch. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kita pergi ke main menu, kita pilih inventory, kita pilih bulk inventory transfer dispatch. Nah, kita akan melakukan transfer persediaan. Contohnya seperti ini, kita pilih warehouse kita, warehouse asal kita. Contohnya saya memilih warehouse saya sendiri, warehouse A, dan saya ingin mengirim ke warehouse B. Setelah itu saya ingin mengirimkan AC dari warehouse A ke warehouse B. Jadi kita masukkan item kodenya. Contohnya C115-AC. Ini untuk kode barangnya kita masukkan, terus kuantitinya kita masukkan. Contohnya saya ingin mengirim 1. Di sini bisa ya, kuantitinya bisa lebih dari 1, atau kita masukin 10 deh. 10. Setelah itu kita klik create transfer shipment. Nah, kalau sudah ada tanda ini berarti sudah sukses. Lalu kita print transfer .cat-nya, kita print. Nah, di sini terlihat bahwa ini laporan dari kita yang tadi data kita sudah masukkan dalam melakukan transfer barang. Sini sudah tertera AC Polytron 1,5 PK New Spec 05 PX. Kuantitinya sini 10 dan resepnya 0. Berarti barang tersebut belum diterima, hanya sudah terkirim. Melakukan penerimaan persediaan dalam jumlah banyak. Jadi setelah kita melakukan transfer pada sebelumnya transfer barang, kita melakukan penerimaan barang. Yang pertama kita lakukan pergi ke main menu. Selanjutnya kita pergi ke inventory. Selanjutnya kita pergi ke bulk inventory transfer receive. Nah, di sini kita pilih lokasi receivingnya atau lokasi penerimaannya. Tadi kita pilih warehouse B. Milik saya sendiri ini. Nah, di sini sudah tertera pada sebelumnya kita sudah melakukan transfer. Kita klik di sini receive. Nah, untuk sebelumnya kan saya memasukkan kuantiti 10, di sini sudah tertera 10.
Oke, kita terima. Klik proses inventory transfer. Di sini sudah tertera sukses report stock transfer for item code, yang artinya barang tersebut sudah diterima oleh gudang B.